Shalom, apa kabarnya teman-teman P3KM yang terkasih? Sangat senang sekali bisa menyapa saudara melalui video ini. Adalah satu sukacita ketika kita masih bisa dalam keadaan sehat dan kuat di masa-masa pandemi ini yang kita tahu di berbagai tempat sungguh sangat mencekam. Novel coronavirus atau coronavirus disease COVID-19 adalah wabah pandemik yang saat ini sudah menyebar hampir ke seluruh dunia. Cepatnya penularan virus ini membuat masyarakat global ketakutan. Orang-orang menyetok barang kebutuhan sehari-hari karena khawatir pergerakan mereka semakin dibatasi. Masker dan produk antiseptik pun menjadi barang langka lantaran setiap orang ingin melindungi diri masing-masing. Hal yang dibutuhkan dunia saat ini adalah harapan. Akankah kita yang mengaku sebagai anak-anak Allah jatuh dalam keputusasaan? Bukankah iman adalah mempercayai apa yang belum kita lihat? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pengikut Kristus di tengah-tengah situasi ini? Inilah yang menjadi pertanyaan kita. Di tengah situasi penuh kepanikan, ketakutan, saudara, kita harus senantiasa untuk berdoa, berpegang pada firman Tuhan, menjaga kesehatan pribadi serta keluarga atau orang-orang kita kasihi. Namun bagaimana? Apa yang harus kita lakukan ketika rasa takut yang terus mencekam ini timbul? Nah, hari ini kita akan belajar berbicara mengenai bahwa Allah mengontrol segalanya. Saudaraku, apakah mewabahnya virus corona ini merupakan sebuah kebetulan? Jika tidak, apakah ini adalah rencana Tuhan? Kalau memang demikian, mengapa Tuhan merencanakan yang jahat bagi umat manusia? Bukankah Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengasihi kita? Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11b dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada banyak hal di dunia ini yang belum kita ketahui, saudara. Yang belum kita ketahui jawabannya. Karena pengetahuan kita akan Tuhan itu terbatas. Namun, kita dapat belajar dari kisah Ayub, di mana dalam kitab Ayub diceritakan bagaimana hidup seseorang yang sangat saleh sekalipun bisa berubah 180 derajat dalam waktu yang singkat. Ayub menjadi sangat menderita dan kehilangan segalanya. Dan apakah ini karena Tuhan jahat? Tidak. Di dalam Ayub pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-8 justru menuliskan betapa bangganya Tuhan terhadap Ayub. Tuhan mengizinkan Ayub dicobai iblis, tetapi dialah, Allah lah yang mengontrol segalanya. Tuhan memberikan batasan kepada iblis, saudara. Apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan terhadap Ayub. Di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai ke-12 dikatakan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kita pasti ingin wabah pandemi ini segera berlalu. Kita ingin segala sesuatunya kembali normal. Namun saudaraku, kita harus percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Ia mengontrol semuanya. Dan tidak ada satu hal pun yang terluput dari kuasa tangannya.
Kalau burung pipit pun tidak dia lupakan, dan sehelai rambut di kepala kita pun tidak lepas dari pengawasannya. Dalam Lukas 12 ayat 6 dan ke-7. Kebenaran ini tentu akan menenangkan hati kita. Mazmur 33 ayat 13-14, Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Tuhan memegang kondisi segala sesuatu. Yang kedua, yang bisa kita pelajari di tahun 2020 ini, bahwa Tuhan juga akan memberi jalan keluar, saudara. Dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, percobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat di atas adalah janji Tuhan untuk kita. Dia tidak akan mencobai manusia di luar batas kekuatannya. Dan ketika kita mengalami pencobaan, Dia pun akan memberikan jalan keluar. Teman-teman P3KM, mungkin kita tidak dapat berbuat banyak hal di tengah pandemi virus corona ini. Namun kita bisa melakukan sesuatu yang kita percayai, memiliki kuasa yang sangat besar, yaitu berdoa. Kita dapat berdoa untuk mereka yang terinfeksi agar dapat sembuh. Kita dapat berdoa untuk para petugas medis yang sedang bekerja di lini depan, para ilmuwan agar segera menemukan metode pengobatan yang efektif. Ya. Kita dapat terus bekerja agar para pejabat pemerintah dapat diberi kebijaksanaan dalam masa-masa sulit ini. Kita berdoa untuk keamanan semua orang di seluruh dunia. Dan kita juga dapat berdoa untuk hati kita, supaya kita tetap fokus sama Tuhan. Doa bukanlah pilihan tambahan ketika semua cara gagal. Manusia mengerjakan apa yang mampu ia kerjakan. Namun ketika manusia berdoa, Tuhanlah yang bekerja. Mazmur 33 ayat 18-20 dikatakan begini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Saudaraku, ketika seluruh dunia sedang menghadapi tantangan yang berat, mari teruslah percaya. Dia mengontrol segalanya, dan Dia akan memberikan jalan keluar. Tuhan tidak pernah gagal menepati janji-janjinya. His will be done. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.